Hari ini kita akan melihat Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 32. Perumpamaan menjadi murid Tuhan Yesus. Perumpamaan di sini bicarakan tentang syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita terdahulu lihat latar belakangnya 25 sampai 27 tapi sampai 32. Kenapa? Karena ternyata ada kaitannya. Mari 25 sampai 32. Kalau bisa kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Semuanya 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 7, 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, kita semua bersama. 1, 2, 3. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang itu ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Sampai di sini, saudara. Jadi pada saat Tuhan Yesus melihat orang yang banyak ikut dia, ini adalah selection time, saatnya untuk Tuhan Yesus seleksi. Memilih muridnya, kemudian dia katakan, Tuhan Yesus bukan tidak senang banyak orang mengikuti dia, tetapi Tuhan Yesus juga mau melihat berapa orang yang sungguh-sungguh mau menjadi muridnya. Amin, saudara. Pada saat kita dijamah, semua kita senang sama Tuhan Yesus karena kita menerima kasih karunia yang cuma-cuma, kita rasakan kasihnya yang luar biasa, tetapi ada saatnya Tuhan katakan, dengan lihat orang-orang banyak dikatakan, dengar, jikalau orang tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya atau saudaranya lebih, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Bahkan nyawanya dia harus benci. Ini ayat bukan satu hal yang gampang dimengerti. Saya bilang gimana kita bencikan, bukankah 10 perintah mengatakan kita menghormati orang tua kita sehingga umur kita panjang. Loh, kenapa ini bisa menjadi untuk menjadi murid Tuhan Yesus, bahkan kita membencikan keluarga kita? Apakah itu benci sebenarnya, saudara? Memang di bahasa sebenarnya itu dikatakan benci, saudara. Tetapi saya setelah berdoa, saya katakan sebenarnya yang Tuhan maksud di sini adalah bukan benci orangnya, tetapi mungkin perintahnya yang bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Tuhan mau kita taat kepada Dia lebih dari mereka yang menyuruh bertentangan dengan firman Tuhan. Atau perintah Tuhan di dalam hidup saudara. Dengar baik-baik ini. Tuhan tidak suruh kita membenci mereka, tidak. Itu bertentangan dengan firman. Jadi kita melihat firman itu harus kita melihat keseluruhan firman. Tuhan tidak suruh kita benci mereka. Tetapi yang maksud Tuhan di sini, secara konteks keseluruhannya, adalah pada saat perintah manusia, bahkan orang tua, istri, anak, bertentangan dengan perintah Tuhan, siapa yang saudara harus ikut? Perintah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan benci mereka, tetapi karena benci, karena mungkin apa yang mereka katakan
sama sekali bertentangan dengan perintah firman Tuhan. Ini nomor satu yang saya harus tekankan, saudara. Jadi pada saat Tuhan katakan kamu menjadi muridku, apa yang dikatakan? Engkau harus pertama-tama rela terdahulu. Lebih mentaatiku dibanding mentaati orang tuamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, bahkan nyawamu. Ini yang menjadi sulit, saudara. Ini adalah hal yang dikatakan menjadi murid Tuhan Yesus bukanlah gampang. Tetapi saudara bisa ketahui semuanya. Tuhan tidak maksud untuk memecahkan. Tuhan tidak maksud untuk memisahkan. Tetapi melalui kesaksian ini justru saudara akan membawa mereka, anggota keluarga saudara, masuk di dalam kerajaan Allah. Bagaimana mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah? Kalau kita sendirinya tidak mengerti atau tidak mengenal Tuhan, memilih Dia untuk memimpin kita, nggak mungkin, saudara. Jadi pada saat kita taat kepada Dia, yang lain akan melihat teladan yang kita lakukan, barulah mereka bisa mengenal Tuhan. Saya tahu kalau saudara mempunyai orang tua yang mencintai Tuhan dan mengenal firman Tuhan, saya yakin 100% apa yang mau dilakukan oleh saudara, mereka pasti untuk Tuhan, mereka pasti menyetujui dan juga pasti memberkati keputusan saudara. Amin, saudara. Nah, di sini saudara, ini ada hal yang pertama yang saya mau katakan. Dan kemudian Tuhan berikan perumpamaannya. Pertama apa yang dikatakan? Ada dua hal. Dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lihat kan. Apa arti dari memikul salib, saudara? Menyangkal kehendaknya. Memikul salib bukan saudara sekarang nih mikul salib. Kita bawa pulang mikul salib. Bukan. Memikul salib selalu berbicara menyangkalkan keinginan kita. Kita tanggalkan apa yang kita mau. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu namanya memikul salib. Saudara ngerti nggak mikul salib itu? Itu yang diartinya pikul salib. Kalau Tuhan katakan jangan, iya Tuhan, enggak. Katakan iya, iya Tuhan. Itu namanya pikul salib. Pergi ke sini, iya Tuhan. Sekalipun aku nggak suka ini orang, Tuhan bilang pergi, pergi. Ke sini, ke sini. Itu namanya pikul salib. Dua hal yang dikatakan Tuhan sengaja. Pertama adalah membangun sebuah menara. Kedua adalah berperang di dalam suatu peperangan. Menjadi murid Tuhan Yesus ada dua hal yang kita harus perhatikan. Nomor satu dikatakan apa? Kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu duduk membuat anggaran biayanya. Sebelum kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan katakan, duduk dulu. Hitung dulu ongkosnya. Kau sanggup nggak? Mau nggak bayar harga? Kalau nggak mau, jangan bangun rumahku. Itu maksud Tuhan. Do you want it? Bisa katakan kita mau nggak mau ya harus karena kita dipilih. Tuhan tidak suka yang saya lihat. Tidak suka proyek yang tidak selesai. Tuhan tidak senang. Nggak ada orang senang. Ada nggak nih orang bangun apartemen? Yuk kita bangun apartemen. Medit ke-5. Mediterania 5. Keren. Kita udah tulis blueprint. Kita undang arsitek dari Amerika. Gitu. Bikin Medit 5. Paling bagus. Kita dipanggil. Ayo kita bangun bersama. Tetapi tinggal tengah jalan, udah bangun 15 lantai, seharusnya 30 lantai. Wah nggak cukup nih ongkosnya nih. Kita tinggalkan. Bagaimana saudara?
buang waktu, buang tenaga, buang resources, semuanya jadi sia-sia. Tuhan tidak suka proyek yang tidak selesai. Katakan, Tuhan tidak suka proyek yang tidak selesai. Kalau engkau mau menjadi murid dan pengikutnya, marilah kita hitung harganya hari ini. Mungkin saudara pulang ke rumah mulai hitung. Gua mau gak bayar harga kalau Tuhan tuntut. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, karena yang dipilih adalah mereka yang mau bayar harga untuk membayar sampai akhirnya. Untuk berkorban sampai akhirnya. Sebab Tuhan katakan, jangan sampai waktu saat Manara itu setengah jalan, engkau bilang tidak mampu lagi. Siapa yang akan teruskan proyek itu? Jangan katakan membangun rumah Tuhan sampai tengah jalan. Tidak berhenti, saudara. Pelayanan kita berhenti, saudara, dengan berbagai macam alasan. Tetapi tanggung jawab kita terhadap kepada dalam hidup kita pun sama, saudara. Membangun sebuah rumah tangga perlu konsisten. Amin, saudara, pengorbanan. Iya kan? Apa pengorbanan? Kalau bagi wanita pengorbanannya besar, saya tahu. Kalau udah begini, ini lagi udah ada tanda, ya kan, itu pengorbanan. Ini gak mungkin selangsing seperti dulu, gak mungkin. Keriput udah keluar. Belum kurang tidurnya malam, jaga anak, rambut rontok, ya kan? Istri saya dulu tebal dan bagus. Sekarang puji Tuhan ada obat mineral dari Israel, shampoo dari Israel. Kemudian apa lagi? Nggak bisa seperti dulu, saudara, seperti single. Seorang yang udah menjadi ibu, apa pengorbanannya? Ya, gunakan waktu dengan anak. Ya kan? Teman bilang, yuk, shopping, karaoke. Ada anak, sorry. Nggak bisa lagi, ya kan, pagi juga make up. Kenapa? Anak aja jaga udah susah, ya kan. Suami juga berkorban. Kenapa suami korban? Lihat istrinya begitu, nggak dandan lagi. Ya korban mata. Kok dulu lu nggak secantik dulu ya? Iya lu sih. Lu kan mau anak. Ya gua korban. Amin, saudara. Semuanya berkorban. Bangun rumah tangga, korban. Saya dulu tuh orang paling rapi, saudara. Rapi. Waduh, buku saya tuh nggak boleh begini. 90, ya tegak semuanya. Udah kawin ada anak? Iya kan tau. Bukunya begini-begini. Kalau tiap hari saya urusin, naik darah saya kan, ya udahlah nggak apa-apa. Namanya anak. Berkorban. Ada amin? Amin. Pada saat Tuhan panggil kita, harus kita hitung. Lu mau nggak gitu? Banyak orang nggak hitung dulu. Pokoknya gue udah in love. Jatuh cinta, ya kan. Ayo sembuh, pas tengah jalan. Tuhan, gue nggak tahu gitu susah lu sebenarnya lu. Aduh, gue tahu, aduh, susah banget ya. Kurang perhitungan. 12 murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka sudah siap di hati. Sampai di mana? Kalau sampai gue mati bagi Tuhan, ya terjadi. Tidak ada korban yang lebih besar, perhitungan lebih besar kalau sampai nyawa kita mati karena iman kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan mungkin gak semuanya mati right Tuhan saudara. Tetapi yang penting adalah apakah saudara sudah perhitungkan kalau saudara mau ikut Tuhan Yesus. Apakah saudara rela mau bayar harga? Apakah saudara rela berkorban kalau Tuhan suruh ini? Semua kesenangan kita mungkin ada sebagian Tuhan katakan jangan. Apakah saudara rela? Apa saudara mau? Saya suka John Bevere seperti kemarin saya katakan. John Bevere seorang hamba Tuhan yang suka nonton football, American football. Pada saat dia di Texas,
Tiba-tiba dia addicted. Maksudnya dia senang nonton, tercandu nonton football. Di sini ada yang suka nonton football? Kalau ada football nggak bisa, pokoknya sorry. Doa nggak, sorry Pak, sorry ya, hari ini gue nonton football. Doa nanti dulu. Kalau udah kesukaan tuh kita udah, Tuhan nomor 2, ini nomor 1. Apa yang terjadi? Saat dia nonton, tinggal 8 menit itu football selesai, Roh Kudus mulai berbicara. Doa. Tuhan 8 menit lagi nih, 8 menit lagi. Masa gak bisa tunggu sih Tuhan, 8 menit lagi. Dia tonton. Tuhan terus Roh Kudus, ayo doa. 6 menit lagi Tuhan, 6 menit. Nanti udah ini selesai, gue doa 5 jam. Setelah selesai doa, selesai nonton, puasa, gue mau doa. Tuhan bilang, gue gak perlu lu lagi. Beban doa pun lenyap. Bukan soal doanya. Tetapi yang Tuhan tanya, apakah engkau prioritasin gue? Enggak. Itu yang masalahnya. Siapa yang saudara prioritaskan? Kalau kita tidak bisa prioritaskan, saudara dengar. Apa yang kita tahu lah, jangan bilang suara Tuhan. Suara Tuhan ini sekarang subjektif ya. Terlalu kecil untuk didengar. Yang kita tahu lah dalam firman. Yang dikasih tahu di dalam gereja. Itu gak salah kan? Paling gampang. Kalau itu saja kita tidak bisa taat. Mana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan yang amat kecil suaranya. Saya mau gereja ini saudara bukan dipimpin oleh manusia. Sekalipun saya mungkin jadi gembala tapi saya rasa gagal. Kalau gereja ini kebanyakan dipimpin oleh kata-kata. Karena gereja mula-mula adalah gereja yang dipimpin Roh Kudus. Haleluya, amin saudara. Mereka adalah jemaat yang tahu firman dan mendengar suara. Sedihnya saudara nggak ada 5 orang di gereja kita yang mendengar dan taat suara Tuhan. Oleh sebab itu saudara saya mau perhitungkan ongkos. Datang ke kaki Tuhan. Kebanyakan kita dipimpin oleh apa yang kita lihat. Bukan apa yang kita dengar dari suara hati kita. Kerajaan Allah pertama adalah membangun menaranya. Eiffel Tower. Pada saat Tuhan katakan bangun menaraku, bangunlah sampai selesai. Kalau pada saat itu Prancis hanya membangun Eiffel Tower-nya segini, ada orang kunjung nggak ya? Ada nggak bilang, gua mau ke Paris, kemana? Eiffel Tower, apa yang mana? Mana Eiffel Tower? Tuh yang tengah, tuh yang lagi tuh. Nah ada yang mau ke situ. Bahkan ke situ aja nggak mau yang ketiga. Tapi pada saat Eiffel Tower dibangun sekarang menjadi lambangnya Paris. Kalau kita bicarakan Paris, kita bicarakan Eiffel. Sekalipun dia bukan tower yang paling tinggi. Tetapi dia adalah landmark dari Paris. Ya kan? Kalau kita melihat produk made in Paris, apa yang keluar? Eiffel Tower. Yang ini bukan? Ada nggak? Eiffel Tower, logonya yang begini. Atau begini. Ada. Akhirilah pertandinganmu sampai garis akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Saya kasih tahu, lebih susah berarti lebih besar terobosannya. Jadi kalau saudara katakan, Pak Yer, saya punya paling susah. Saya bilang, syukurlah terobosanmu lebih besar. Kedua, adalah suatu peperangan rohani. Jikalau ada seorang raja, manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang. Maksudnya engkau akan menghadapi musuh jauh lebih besar dari engkau. Siap enggak? Dan engkau hanya bisa mengalahkannya jika engkau mengandalkan Tuhan Yesus. Itu artinya. 10.000 melawan 20.000, mana mungkin bisa menang? 1 lawan 2, mana mungkin bisa menang?
engkau harus libatkan Tuhan Yesus. Maka jika Allah besertamu, siapa yang dapat melawan? Itu artinya saudara. Karena Tuhan katakan jangan sampai perang tengah jalan nih. Aduh. Damai dulu. Aduh gua gak tahan. Damai. Damai dengan siapa? Damai dengan setan. Artinya kompromi. Saudara, ntar sore saya mau ajarkan tentang hakim itu di zaman adalah zaman 350 tahun. Umat Israel tidak sanggup mengalahkan musuh di tanah Kanaan. Kenapa mereka tidak sanggup? Karena mereka terutama kompromi. Mereka menikah dengan orang Kanaan yang Tuhan katakan, kau tidak boleh menikah. Mereka nikah. Orang Kanaan kayaknya lebih cakep. Orang gereja gak cakep. Tuhan lebih cakep. Mereka nikah, akhirnya mereka mulai ikuti kebudayaan mereka. Gak lama mereka menyembah Allah mereka. Mulainya selalu dari kompromi. Ingat saudara, mulainya selalu dari kompromi. Hal yang kecil kita kompromi. Nanti efeknya akan menjadi besar. Saudara harus mengerti. Pertama, kita harus mengenal panggilan kita. Hanya pada saat saudara tahu panggilan saudara, barulah saudara bisa hitung harga, meletakkan semua keinginan, kedagingan saudara di dalam Tuhan. Kedua, saudara ketahuilah, kehidupan rohani adalah peperangan rohani. Sekalipun kita hidup di negara yang damai pada umumnya, tetapi peperangan kita tetap ada. Amin saudara, tetap ada. Peperangan kita beda. Peperangan kita selalu dalam hal duniawi, keinginan daging, keinginan keangkuhan jiwa, keangkuhan hidup. Selalu dalam hal ini, 3 hal. Kita tidak takut kalau kita dibunuh, mungkin gak terlalu banyak penganiayaan seperti ini. Daud melawan Goliat. Ini yang Tuhan maksud. Engkau tidak akan sanggup melawan musuh yang lebih besar. Udah duduk hitung belum? Engkau hanya bisa menang dengan urapan Tuhan. Engkau hanya bisa mengalahkan musuh yang lebih besar. Pertama, Daud rela mati bagi Tuhan. Kedua, dia tidak bisa kompromi. Ketiga, dia mengerti firman Tuhan. Ingat sudah saya pernah sampaikan? Apa dikatakan? Siapa orang Filistini yang mencemooh Allah Israel? Siapa dia? Kenapa dia kenal firman Tuhan? Karena dia tahu orang yang mencemooh Allah harus dilempar batu sampai mati. Senjatanya apa? Batu. Kenapa dia nggak pakai pedang? Karena dia tahu firman Allah. Di perjanjian lama dia tahu firman Allah. Goliat nggak bisa dikalahkan dengan pedang. Goliat bisa dikalahkan dengan firman Tuhan yang dijanjikan. Barang siapa mencemooh Allah Israel, dia akan dilempar batu dan dia pakai batu. Karena apa? Karena hukum Allah ada di dalam batu itu. There's a power. Apakah saudara tahu firman Tuhan? Waktu perang, pakai apa ya? Batu, pisau, gunting. Tunggu bentar. Sepatu 16 juta. Sepatu gua mahal nih. Musuh pasti kalah. Taunya cuma gini, tek. Lu ngapain lu? Sudah tahu firman untuk mengalahkan musuh? Bukan setiap kali puasa Tuhan bisa saudara bisa menang. Dengar, bukan setiap kali saudara puasa. Do you know? Saudara tahu senjata yang saudara harus pakai untuk melawan masalah saudara? Hanya Tuhan yang bisa beritahukan kepada saudara. Sekalipun saya kasih tahu, saudara belum tentu percaya. Makanya mendingan saudara cari tahu sendiri. Sekalipun saya tahu, saya kasih tahu, ini mesti gini nih. Susah cek. Tentu di luar gak berani ngomong susah cek. Tapi dalam, susah lah cek. Terlaluan. Gak bisa.
Susah Pak, Bapak nggak ngerti aku. Susah Pak, ini hati susah. Apa nggak tahu sih? Mengetahui kehendak Tuhan selalu membuat orang menangis. Haleluya. Ingat selalu ingat. Ini peribahasa dari Pak Yeremia. Mengetahui kehendak Tuhan selalu membuat orang menangis. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Sudah tahu kehendak Tuhan kan? Lihat setiap kali kita doa, pasti nangis. Kenapa? Tuhan tahu kehendak, Tuhan harus bertobat. Ya nangislah. Tuhan Yesus saja nangis, sampai keringatnya berdarah. Kenapa? Dia tahu kehendak Tuhan besok akan disalibkan. Ini dua hal saudara perumpamaan ini yang penting sekali. Tiga hal sebenarnya. Yang pertama, taat. Taat Tuhan lebih dari taat pada suami, istri, orang tua, anak-anak. Bukan benci mereka, tapi taat. Pada saat saudara taat, saudara dianggap benci mereka. Betul? Saudara yang ada keluarga? Pada saudara Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Dikatakan lo membuat orang itu benci saudara. Ingat Smith Wigglesworth? Waktu istrinya dia katakan, lu gak usah ke gereja lagi ya. Lu gak usah ke gereja lagi. Lu ke gereja gua, kunci pintu. Dia bilang dalam segala hal gua boleh taat. Kalau soal kerajaan Tuhan gereja, sorry. Istrinya saudara. Smith Wigglesworth masih duniawi. Dengar saudara, ini istri ini luar biasa. Pegang peranan ini penting istri-istri. Angkat tangan, haleluya. Pegang peranan bisa menjadikan suami hamba Tuhan seperti Smith Wigglesworth. Pada saat Smith Wigglesworth kunci pintu istrinya. Benar kunci itu di Inggris dingin, sudah lebih dingin dari puncak. Dinginan dia duduk di luar. Dia nggak marah. Istri seperti apa itu? Saya juga bingung. Tapi saudara saya percaya doa-doanya. Pada saat dia pagi buka pintu istrinya kedinginan gak marah. Gak bilang lu enak aja lu ya. Gue gak bikinin kopi lo. Malah enggak dibikinin kopi. Smith makan. Nangis. Bukan nangis. Setiap kali Smith Wigglesworth ingat peristiwa itu. Dia yang nangis. Hebat kan? Sekarang bukan istrinya nangis, suaminya nangis terus, rasain dah lo. Merasa dosa. Sepanjang hidupnya dia pikir, aduh Poli dia nangis. Dan Tuhan baik, istrinya dipanggil dulu. Ya kan, rasain. Lu marah-marah sama istri gua ambil dulu lo. Suami juga ya. Kasihilah mereka. Amin saudara. Pada saat Smith Wigglesworth bawakan firman saudara. Dia lihat kuasanya dahsyat. Tapi siapa yang membentuk dia? Siapa? Istrinya. Kenapa? Karena istrinya taat, mencintai Tuhan lebih dari suaminya. Haleluya, beri tepuk tangan, amin saudara. Haleluya, very inspiring. Istri katakan, kasihilah Tuhan. Kepada diri sendiri, aku mau kasih Tuhan lebih dari suamiku. Suami katakan, aku mau kasihi Tuhan lebih dari istriku. Amin. Saya mau saudara pegang tangan istrimu, amin. Pegang tangan, pegang dong. Nggak boleh perang dingin ya. Apa perang dingin? Nggak mau ngomong. Aduh itu sih udah kayak anak kecil. Nggak boleh ya saudara. Ngambek nggak mau ngomong. Kayak tadi siapa? Nggak ngomong bertahun-tahunan. Naomi, ya ampun. Saya mah nggak bisa hidup kayak gitu mah. Soalnya saya perlu ngomong supaya istri saya dengar. Istri saya pendengar yang baik. Jangan sampai nggak ngomong. Amin saudara. Paling nggak ngomong 5 menit. Begitu ngomong. Tapi jangan gosip ngomong ya. Ajak ngomong, ajak minum teh, minum kopi. Jangan terlalu marah-marah. Amin saudara, nggak ada berkat kalau nggak mengasihi istri. Soal istri juga jangan ngambek ya saudara ya. Aduh ini sini suami istri susah. Kita akan mulai lagi nanti seri keluarga. Amin. Jadi 3 hal saudara. Pertama taat kepada Tuhan lebih dari suami dan istri. Kedua bukan panggilan tetapi saya mau saudara hitunglah ongkos. Apakah saudara mau bayar harga? Tanyalah kepada diri saudara. Mau gak bayar harga? Mau gak? Nggak ada pilihan lain sih. Nggak ada pilihan. Kalau you mau pergi pengikut Tuhan hanya maju dan pada saat kita maju satu kita bayar harga. Menyanyikan Tuhan kita, aku mau menyenangkanmu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara, dengar baik pada pagi hari ini. Saya mau ajak saudara, sungguh-sungguh saya tidak mau saudara mengambil keputusan tanpa memikirnya. Bukan altar kau biasa-biasa, tetapi hari ini. Apakah saudara mau menjadi pengikut Yesus yang setia? Apakah saudara mau bayar harga sampai pada akhirnya? Apakah saudara mau menyangkal diri demi Dia? Bukan demi aku, bukan demi becet, demi engkau, demi Tuhan. Apakah engkau bisa mengasihi Tuhan, taat Dia daripada keluarga? Kan Tuhan katakan, kalau tidak engkau tidak bisa menjadi murid. Kemampuan datang dari Tuhan, kerinduan datang dari diri saudara. Tuhan memberi kemampuan kalau saudara memiliki kerinduan. Kalau saudara benar rindu mau menjadi murid Tuhan yang setia, saudara, Tuhan tidak ada lagi. Seperti Petrus katakan, mau kemana lagi Tuhan, aku gak ada jalan lain, Engkau memberi firman yang hidup. Aku ikut Engkau. Saat Petrus mau disalibkan, ya aku tidak layak, salibkan aku, kepala di bawah, kakiku di atas. Luar biasa. Saya percaya Petrus pun takut karena dia mau keluar dari Yerusalem. Kita semua takut, saudara, nggak ada yang nggak takut mati, semua kita takut. Pada saat saya katakan, Tuhan, apapun Tuhan aku siap. Saat itulah anugerah Tuhan diberikan. Jika saudara benar sungguh-sungguh pada pagi hari ini, saudara katakan, Tuhan aku mau. Aku mau jadi pengikut-Mu yang setia. Aku mau. Saya mau sudah pikirkan, jangan maju ke depan. Pikirkan dulu matang-matang. Kalau benar, barulah melangkah.
Nggak ada yang melangkah pun nggak apa-apa. Bapak terima kasih pada siang hari ini, biar berkat-Mu melimpah di atas setiap jemaat. Haleluya, mereka yang telah, setiap kami yang telah datang, yang telah terima firman Tuhan, akan tidak firman tidak kembali kepadamu sia-sia, tapi akan tertanam menjadi benih di dalam hidup kami, dan bertumbuh, menghasilkan buah berlipat kali ganda, menjadikan kami saksi-saksi-Mu, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati di mana saja mereka berada, perlindungan-Mu ada di atas mereka. Usaha dan keluarga mereka kami doa, damai sejahtera turun di atas keluarga, setiap keluarga. Di dalam setiap anak-anak-Mu di mana mereka ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami berkati kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua berkata, amin. God bless you. God bless you.